Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Pak ya. Gimana keadaan sekolah hari ini, Pak? Alhamdulillah hari ini jadwal ini terlaksana dengan lancar, kemudian juga tadi kita sempat melaksanakan supervisi di jam pertama kedua. Ini sudah 1 minggu, ya 1 minggu ini supervisi, nanti dilanjut sampai minggu kedua. Harapannya minggu kedua sudah selesai. Baik, Pak Sugeng. Pada siang hari ini kita melakukan sesi coaching ya, Pak. Jadi tujuan kita pada hari ini mungkin Pak Sugeng ingin menyampaikan sebuah topik atau permasalahan yang Pak Sugeng temukan selama ini di sekolah. Mungkin tentang hal apa ya Pak ya kira-kira yang menjadi topik kita pada hari ini? Ya, begini bisa jadi dari hasil supervisi ya yang saya lakukan itu di dalam kegiatan pembelajaran maupun tentang perangkat pembelajaran di satu, ada beberapa masalah yang nantinya perlu ditindaklanjuti. Satu adalah mengenai metode dan model pembelajaran. Ini ternyata ada beberapa guru yang memang belum paham, jadi membedakan metode seperti apa, model pembelajaran seperti apa. Kemudian juga termasuk kalau model yang langkah-langkahnya juga masih ada yang perlu pemanfaatan. Yang kedua adalah ini pembelajaran berdiferensiasi ya. Ini juga masih perlu kita mantapkan lagi karena masih ada yang belum bisa menerapkan dengan sepenuhnya ya gitu. Lalu yang ketiga mungkin ada ini manajemen kelas ya. Jadi manajemen kelas, jadi bagaimana mengelola kelas itu di dalam pembelajaran sehingga anak-anak benar-benar bisa enjoy di dalam pembelajaran, semuanya bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin 3 hal itu ya yang urgen untuk ya ditindaklanjuti nantinya. Ini kami tindaklanjuti sesuai dengan hasil yang sudah saya peroleh selama supervisi kali ini. Baik, terima kasih Pak Sugeng informasinya. Jadi topik kita pada hari ini terkait dengan metode pembelajaran, kemudian tentang pembelajaran berdiferensiasi dan tentang manajemen kelas begitu ya Pak ya. Nah, bagaimana kondisinya saat ini ya Pak? Mungkin guru-guru dalam pemanfaatan metode modul pembelajaran itu kondisinya seperti apa? Ya, begini. Jadi untuk pemanfaatan modul, pemanfaatan media juga termasuk ya di dalam ini. Jadi kita memang ada kendala-kendala tertentu. Ya, kendalanya satu adalah ini ada di antara guru-guru kami ini yang ini backgroundnya yang rekrutmen dari P3K itu yang backgroundnya bukan di guru SMP tapi guru TK terutama kanak-kanak. Ini menjadi kendala juga karena proses pembelajaran di TK tidak sama tentunya dengan pembelajaran di SMP ya. Nah, otomatis ini teman-teman yang seperti ini kan harus diberi wawasan lagi, diberi latihan mungkin nanti supaya mereka paham bagaimana sih pembelajaran yang terjadi di SMP itu. Itu yang permasalahan urgennya ya Pak ya berarti ya. Itu menyangkut kan kalau kita kasih secara keseluruhan yang menyangkut metodenya pasti berbeda, kemudian strateginya untuk mengelola kelas juga berbeda, terus RPP-nya juga ya perencanaan pembelajaran ya, modulnya, modul belajar maupun RPP-nya sih tidak sama dengan ketika di SMP. Walaupun mereka juga bisa bertanya kepada teman, tapi itu kan sangat terbatas gitu, sangat terbatas. Kalau itu nanti perlu difasilitasi minimal oleh sekolah bagaimana untuk memberikan pelatihan kepada bapak ibu guru yang baru seperti itu. Jadi dari identifikasi permasalahan ternyata dari hal SDM-nya ya Pak ya, dari gurunya ya yang memiliki background dari TK dan sekarang itu mengajar di jenjang SMP. Oke baik Pak. Jadi
situasi yang diinginkan oleh Pak Sugeng itu seperti apa? Ya, kami berharap bahwa kegiatan pembelajaran yang ada di sini di SMP 1 Prian ini nanti satu benar-benar berpusat pada siswa, sehingga peserta didik atau siswa ini bisa aktif, kemudian bisa mengeksplor potensinya, kemudian termasuk juga terfasilitasi gaya belajarnya hingga mereka belajar di kelas maupun di luar kelas itu dengan dampingan Bapak Ibu guru nyaman gitu. Kemudian juga tentu mereka juga kami berharap para peserta didik ini benar-benar bisa mengekspresikan hasilnya atau karyanya itu sesuai dengan bakatnya gitu, sesuai dengan bakat minatnya. Ini kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena mereka juga punya cara sendiri, punya gaya sendiri belajar, punya cara untuk mengekspresikan hasil belajarnya yang mungkin tidak sama dengan teman-temannya. Nah, apa yang membuat itu bisa terwujud ya Pak ya? Dengan situasi yang seperti itu tadi, ingin pembelajaran yang benar-benar berpusat pada siswa, kemudian anak bisa aktif, kemudian sesuai belajar dengan sesuai gaya belajar, dan bisa mengekspresikan sesuai dengan karakteristik mereka sendiri. Nah, yang bisa memberikan itu agar bisa terwujud itu seperti apa ya upayanya? Ya, ada beberapa cara sih kalau menurut saya. Alternatifnya satu adalah memang sekolah menyelenggarakan pelatihan tersendiri ya, satu itu. Dan yang kedua juga mengirimkan Bapak Ibu guru ini ke dalam pelatihan-pelatihan ya atau workshop yang diselenggarakan oleh mungkin dinas pendidikan tingkat kabupaten maupun yang lain gitu ya. Kemudian banyak sekarang fasilitas webinar dan sebagainya yang berkaitan dengan pembelajaran itu. Di samping itu juga ini yang bisa juga pelatihan mandiri ya, yang melalui platform Merdeka Mengajar ya PMM, bisa juga nanti digalakan lewat sana. Dan ini memang kami sedang berupaya untuk membentuk itu ya, jadi memfasilitasi Bapak Ibu guru ini memanfaatkan PMM ini untuk meningkatkan kompetensinya di dalam kegiatan pembelajaran. Dan memang kalau melihat apa yang terdapat di PMM ya sangat luar biasa. Di sana ada video inspiratif, kemudian banyak perangkat pembelajaran yang bisa menjadi inspirasi bagi guru ketika membuat perencanaan di kelasnya masing-masing. Oke. Baik Pak Sugeng, melihat dari upaya yang akan dilakukan mungkin secara kasat mata mungkin Pak Sugeng bisa mengetahui kurang lebih kalau di antara angka 1 sampai 10 guru-guru ini keaktifan di PMM-nya berada di angka berapa ya? Kalau sampai sekarang keaktifannya sudah ya di atas 7 kurang dari 8. Antara 7 dan 8 antara ya. 7 dan 8. Biasa. Yang telah melakukan keaktifan di PMM secara pelatihan mandiri ya Pak ya. Oke. Baik, jadi dari upaya yang akan dilakukan itu antara lain pelatihan tingkat kabupaten, kemudian mengikuti webinar, pelatihan mandiri di PMM gitu ya Pak ya. Nah, untuk itu apa yang harus disiapkan Pak? Yang pertama adalah kita ini nanti setelah supervisi ya, supervisi kami di semester ini nanti, ini tentunya akan kita evaluasi hasilnya. Kemudian tindak lanjutnya nanti kita akan tindak lanjuti di semester yang berikutnya kalau mengadakan pelatihan, karena itu kan harus menyangkut anggaran masalahnya. Jadi kita anggarkan di tahun anggaran yang 2024 untuk pelatihan itu. Kemudian kalau untuk mengikutkan Bapak Ibu guru ke pelatihan atau MGMP ya, itu kan sudah periodik ya. Kalau itu MGMP sudah periodik secara bergantian memang dan kemudian mereka tiap-tiap mapel kalau gurunya lebih dari satu ya kita gilir. Kemudian yang untuk pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain termasuk dinas pendidikan dan sebagainya atau webinar itu kan sifatnya kan insidental ya, kita nggak bisa menjadwal, jadi sewaktu-waktu ada gitu.
Kemudian juga yang ini yang berkaitan dengan pemanfaatan PNM ya, platform Merdeka Mengajar. Ini kita sedang mengelola Bapak Guru ini, kita bentuk kelompok begitu. Kemudian nanti ya kita cantumkan di dalam SK pembentukan komunitas belajar itu, yang kemudian waktu untuk belajarnya nanti kita memanfaatkan waktu ketika selesai pembelajaran ya. Rencananya begitu. Itu hanya bisa dilaksanakan di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Karena di waktu itulah ini anak-anak pembelajarannya selesai sampai jam 13.50. Nah, kita jam kerjanya itu kan sampai jam 2:30, sehingga nanti waktu menjelang check out terakhir itu ya, check outnya yang terakhir untuk pulang itu kita bisa meluangkan itu untuk belajar. Mungkin bisa sampai jam 15 mungkin ya, kalau memang selesai. Berarti rencanaan untuk kesiapan ke arah perbaikannya sudah luar biasa Pak Sukmawati ya. Iya, itu yang kami rencanakan itu. Di sini ada satu kata kunci yang ingin saya tindak lanjuti ya Pak ya. Supervisi menindaklanjuti di semester 2, berarti Bapak sudah melakukan supervisi ya? Sudah, ini sudah berlangsung sekarang. Jadi ini selain saya juga ada tim yang kami tugaskan untuk mensupervisi Bapak Ibu Guru. Ini dengan waktu 2 minggu ini, jadi ini sekarang ini sudah minggu pertama ya, satu ini minggu pertama, terus kemudian nanti minggu depan itu juga 1 minggu, itu harapannya sudah selesai. Sehingga nanti setelah minggu kedua kita bisa mengumpulkan hasil mereka, kemudian kita bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul selama dalam pembelajaran. Jadi nanti data untuk peningkatan mutu dari guru-guru di SMP 1 Krian ini dari hasil supervisi salah satunya ya Pak ya. Dan itu kalau yang nanti tindak lanjutnya ya, tidak harus semuanya menunggu di tahun ajaran baru, karena itu langsung bisa ditindaklanjuti, tidak usah nunggu tahun anggaran ya. Untuk saya Januari nanti bisa langsung ditindaklanjuti, karena mungkin hanya perlu lewat PMM. Kalau kita lewat PMM ya bisa kita tindaklanjuti, oh ini di PMM, ini loh jalurnya gitu ya, materinya di poin ini, supaya Bapak Ibu Guru bisa segera mencari materi-materi pelatihan yang ada di sana, atau video inspiratif, perangkat pembelajaran yang bisa dipakai menjadi inspirasi dan sebagainya. Jadi nggak menunggu hasil dari supervisi ya Pak ya? Tetap menunggu kan, karena masalahnya kan dari situ. Cuma tindak lanjutnya kan tidak harus menunggu tahun anggaran. Yang tahun anggaran ini yang pelatihan saja, yang pelatihan yang diselenggarakan oleh sekolah. Tapi kalau yang PMM kan bisa langsung, suatu waktu. Ya. Bahkan ini ketika selesai supervisi secara individual, ini juga kita sudah menginformasikan bahwa untuk hal seperti ini, kalau ingin lebih lanjut silakan dicari di PMM bagian ini. Jadi mereka sudah mencari. Berarti Bapak sudah melakukan rencana aksi nih Pak terkait dengan proses pembelajaran ya dalam supervisi kelas ya Pak ya, dibantu oleh guru-guru senior. Nah, dari kegiatan menarik ini Pak dari supervisi tadi ya, tentunya nanti dievaluasi dan dilakukan refleksi ya Pak ya, terkait dengan hasil supervisi. Nah, tentunya ada tindak lanjut begitu. Nah, untuk kedepannya mungkin harapan Pak Sugeng seperti apa Pak? Harapannya pembelajaran yang ada di SMP 1 Krian ini bisa terlaksana secara efisien begitu ya, sehingga menghasilkan anak-anak yang memang kompetensinya ini benar-benar bisa memunculkan prestasi yang maksimal bagi mereka, juga sesuai dengan bakat minatnya. Ya ini nanti kalau dilanjutkan ya bisa menjadi bekal untuk menambah kecakapan hidupnya lah. Supaya kalau sudah tahu, saya bisa ini, bakat saya ini, kan anak-anak menjadi lebih percaya diri ya, untuk mewujudkan impiannya seperti apa. Nah, untuk dukungan dari mana Pak kira-kira?
dukungan. Iya, siapa yang perlu diminta untuk mendukung harapan-harapan Pak Sugeng? Oh iya, nah, ini seperti supervisi, ini guru-guru senior kita libatkan, ya, guru-guru senior kita libatkan, dan ini ternyata juga memang sangat membantu ya untuk ini. Kemudian juga fasilitas sarana prasarana di sekolah kita juga memungkinkan kalau kita misalnya membuka PMN bareng-bareng, misalnya belajar bareng, ini juga ada fasilitas, kita punya TV yang bisa ditonton bareng-bareng di ruang guru maupun di ruang ini. Ya, itu salah satu pendukung ya, termasuk juga anak-anak juga ternyata ini ketika saya masuk di kelas misalnya gitu ya, mereka antusias juga untuk mengikuti pembelajaran itu, dan ini saya anggap adalah artinya anak-anak nggak terganggu gitu loh. Jadi anak-anak nyaman saja ketika ada supervisor masuk kelas, mereka nggak terganggu sama sekali, dan ini sesuatu banget karena kalau sampai ada orang lain selain gurunya dari kelas itu kemudian merasa terganggu, tegang dan sebagainya kan ya jadi efek psikologis gitu loh. Ternyata ini dukungan anak-anak luar biasa, dan anak juga menyambut baik ketika ada supervisi seperti itu. Dan ini hasil supervisi yang saya lakukan dokumen-dokumen ya, jadi dokumen yang berupa foto dan sebagainya. Ini kemudian saya tiap supervisi per guru ini saya buatkan video, kemudian saya masukkan di Instagram, di media sosial ya, juga di TikTok ya, juga beberapa. Jadi misalnya judulnya ada supervisi pembelajaran bahasa Inggris kelas 9, bahasa Inggris dan sebagainya. Ada di sana bisa disaksikan. Cuman itu hanya kumpulan dokumen saja, jadi artinya isinya memang belum. Jadi kami hanya mendokumentasi ini sebagai bukti bahwa kita melakukan supervisi. Luar biasa Pak, telah dilakukan di semester ini ya, berarti ya Pak ya, kegiatan seperti ini baru semester ini ya, semester ini dilaksanakan di sini. Ini kan semester ganjil kan. Nanti teman semester genap kan ada lagi. Nah, untuk target ke depannya Pak, targetnya mungkin sekarang itu mungkin kondisi proses pembelajaran menurut Pak Sugeng berkisar di antara, misal tadi kalau PMM di atas 7 di bawah 8, tapi kalau target Pak Sugeng harapannya nanti di semester depan itu kira-kira berapa ya? Kalau di semester depan ya harapannya semua Bapak Ibu guru sudah memanfaatkan ya PMM ya. Jadi kalau itu nanti yang komunitas belajar itu bisa kita pacu dengan maksimal, insya Allah bisa ya, karena juga Bapak Ibu gurunya tidak terlalu gaptek banget lah, jadi masih banyak yang HP juga punya, kemudian di HP sudah diinstal PMM dan sebagainya kan, saya kira nggak ada kendala, hanya kendalanya waktu saja atau kemauan, dan ini yang butuh motivasi. Termasuk dia di dalam kegiatan pembelajaran ya, kita harapkan semua Bapak Ibu guru ini nanti bisa paham bagaimana menggunakan model pembelajaran, bagaimana menggunakan metode pembelajaran, menuangkan di dalam skenario yang dari perencanaan dan sebagainya itu. Harapannya semua Bapak Ibu guru bisa begitu, sehingga tidak terjadi salah penerapan. Oke, baik Pak Sugeng, berarti dari pembicaraan kita pada hari ini dapat kami buat sebuah rangkuman ya Pak ya, bahwa permasalahan di SMPN 1 Krian ini terkait proses pembelajaran, di mana guru dengan background yang berlatar belakang tidak dari jenjang SMP di tempat tidak mengajar di SMP ya, tapi TK ditempatkan di SMP gitu ya Pak ya, sehingga dalam pembelajaran terkait model pembelajaran dan pembelajaran diferensiasi dan manajemen kelas perlu pendampingan, perlu pengembangan. Salah satu solusi yang dilakukan oleh Pak Sugeng untuk mendampingi guru tersebut adalah melakukan supervisi dalam proses pembelajaran yang dibantu oleh guru senior. Kemudian juga mengaktifkan guru-guru untuk aktif di pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Dan harapan nanti akan terjadilah pembelajaran efektif, efisien ya Pak, dan kompetensi siswa itu dapat menghasilkan prestasi-prestasi yang gemilang di SMP Negeri 1. Luar biasa Pak Sugeng, pembicaraan kita pada siang hari ini
Semoga SMP Negeri 1 Rian ini menjadi lebih berkualitas lagi Pak Sugeng Amin, ya, amin, dan amin, mudah-mudahan amin. di dalam pendidikan di tahun 2024 nanti kualitasnya meningkat ya Pak ya, Amin, amin, amin. secara signifikan. Iya, Terima kasih Pak Sugeng atas Kembali, waktunya, ya. atas percakapan yang kita Iya. pada siang. Terima kasih Bapak. pada berdoa. Iya. Selamat.